Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Abakari Education. Pada tutorial kali ini kami akan berbagi kepada rekan-rekan guru madrasah seiring dengan rilisnya rapot digital madrasah versi Android atau iOS. Maka kali ini kami akan berbagi bagaimana hal yang perlu dilakukan oleh para proktor, terlebihnya para guru yang nanti akan mengakses RDM di Android-nya masing-masing. Untuk tutorialnya, silahkan simak pada video kali ini. Pertama kali yang harus dilakukan adalah memastikan identitas di sini. Ini hal yang perlu pertama kali dilakukan oleh proktor. Karena jika belum melakukan setting yang jelas, apabila merujuk kepada petunjuk RDM yang berbasis Android itu, tentunya ini kami kebetulan memakai RDM versi hosting. Maka ini bisa dilakukan dengan mengakses RDM versi Android. Namun di sini belum bisa memastikan apakah itu sudah bisa diakses atau belum. Makanya proktor perlu memastikan settingannya dulu. Login. Pada prinsipnya menunya tidak jauh berbeda, cuman media akses saja yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin bisa diakses hanya versi website dan bisa juga dengan Android, namun yang tampil di layarnya masing-masing baik di PC atau di Android itu versi website. Namun pada kali ini sudah dirilis aplikasi berbasis Android, tentunya menunya yang sama tetapi ada beberapa perbedaan. Selanjutnya yang perlu dilakukan oleh proktor adalah, coba dilihat di sini, ini masih semester ganjil. Semester yang berjalan pada semester ini adalah semester genap. Ini perlu dilakukan setting terlebih dahulu. Apalagi akan diakses dengan menggunakan mobile atau Android. Pertama kali yang harus dilakukan oleh proktor adalah masuk ke menu, tentunya di pengaturan. Di sini perlu dilakukan setting. Nah, di sini perbedaannya. Fitur mobile Android dan iOS. Fitur untuk akses Android dan iOS untuk akses siswa dan orang tua. Jadi siswa pun bisa mengaksesnya dengan menggunakan HP-nya masing-masing untuk melihat ketercapaian nilai yang mereka raih pada semester sebelumnya. Nah, proktor perlu melakukan pengaktifan menu tersebut, yaitu dengan melakukan di sini ada aktifkan, tinggal centang. Dan ketika dicentang ini pasti nanti di dashboard itu akan muncul petunjuk untuk bahwa Android aplikasi RDM ini sudah bisa diakses dengan menggunakan Android. Jangan lupa juga untuk setting di sini. Nah, karena jika tidak disetting, semester yang berjalan itu misalnya hanya didiamkan saja, ganjil, maka nanti ketika misalnya diakses oleh guru, diakses oleh siswa, yang muncul adalah semester ganjil gitu. Sementara kita akan mengakses pada semester yang berjalan. Maka harus dilakukan dulu setting dengan merubah semester aktif, yaitu semester genap, kemudian ini dicentang, jangan lupa. Kemudian setelah itu simpan. Sebelum kita mengakses menu lainnya, silakan
para proktor bisa logout terlebih dahulu untuk memastikan apakah RDM ini ya, sudah dapat diakses dengan Android atau belum. Kita tunggu sampai logout. Nah ini, di identitas RDM madrasahnya itu, sekarang karena sudah diaktifkan, maka muncullah seperti tanda inilah. Ini artinya Google Play Store biasanya, atau ini yang membedakannya dengan Android, yaitu iOS. Silakan. Nah ini tadi kan sebelum diganti itu dengan semester ganjil, sekarang berubah menjadi semester genap, tidak perlu dirubah lagi karena sudah dirubah pada menu setting di dalam aplikasi ini. Silakan Bapak Ibu proktor tinggal login saja. Nah ini sudah berubah menjadi semester genap. Kemudian karena sudah tampil di depan tadi logo berbasis Android dan logo iOS, maka dipastikan ketika siswa ataupun guru atau orang tua mendownload di aplikasi Android, pasti itu sudah bisa muncul. Jangan lupa selanjutnya melakukan settingan terhadap menu-menu yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan penginputan RDM. Kemudian mapel, ini kayaknya sudah tersinkron seperti semester ganjil kemarin, dan kelas pun juga tidak jauh berbeda karena tidak namun jika ada perubahan jumlah siswa, kemudian siswa yang keluar dan sebagainya, ini baru bisa diupdate. Kemudian ke guru, data guru, ini pun jika terjadi perubahan misalnya gurunya resign, ini bisa dilakukan. Nah, yang paling penting adalah jam mengajar. Jam mengajarnya atau mapel yang diajarkan di kelas tersebut. Misalnya kita akses salah satu kelas. Ini yang tampil adalah ini, mohon maaf, ini karena saya sudah melakukan salin mengajar ya. Ini coba di kelas di rombel lain. Inilah para Bapak Ibu semua. Karena ini sudah dilakukan setting ke semester genap, maka yang terjadi pada kelas dan di rombel tersebut, kelas ajarnya itu tidak muncul karena sudah berubah semester. Tinggal Bapak Ibu klik menu salin mengajar, tinggal pilih semesternya. Yang jelas ini kita akan mengcopy atau menyalin data mengajar dengan data semester ganjil, maka tinggal pilih saja klik ganjil dan itu paket, kemudian save change. Inilah, ini data yang sudah tersalin dari semester sebelumnya dan muncullah nama gurunya, kemudian JTM-nya, dan lakukan semua pada tingkat dan kelas selanjutnya. Di kelas 11 misalnya tinggal pilih rombelnya, kemudian lakukan seperti langkah sebelumnya yaitu salin mengajar. Tinggal klik salin mengajar, save change dan sebagainya. Ini perlu dilakukan karena jika nanti Bapak Ibu guru di sekolah atau di madrasah Bapak Ibu akan setelah menginstal aplikasi Android RDM ini, kemudian login dengan akunnya masing-masing, kemudian sudah melakukan akan mengakses semester genap, di data inputan nilai dilihat dari rombelnya tidak akan muncul. Tetapi jika sudah disetting di menu proktor dengan melakukan salin mengajar, pasti itu akan muncul. Dan para guru siap untuk menginputkan nilai-nilai
baik nilai pengetahuan atau nilai keterampilan. Kemudian menu wali kelas di bawahnya seperti biasanya, seperti dilakukan di semester ganjil dengan melakukan inputan-inputan yang diperlukan oleh wali kelas. Jangan lupa untuk melakukan setting di rapot, terutama di menu KKM ini. Kenapa? Karena nanti akan ada notifikasi di aplikasi gurunya, itu proktor atau admin belum melakukan setting KKM. Tinggal ditentukan saja oleh Bapak Ibu proktor, sesuaikan saja dengan sekolahnya masing-masing. Oh, ini satu-satu kalau nggak salah. Kelas tingkatan 10, 11 lakukan simpan. Kemudian kelas selanjutnya lakukan simpan. Kemudian kelas selanjutnya. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa ini sedang dilakukan semester yang berjalan, lihat aja di status nilainya. Misalnya kelas 10 MIPA. Nah, ini tanda merah berarti tuh sudah berjalan di semester genap ini. Dan dipastikan pasti di akun guru itu sudah muncul kelas ajarnya masing-masing. Untuk menu-menu yang lainnya itu masih sama, dan yang perlu dilakukan adalah selanjutnya bagaimana cara menginstal aplikasi Android ini di HP Bapak Ibu guru atau siswa itu masing-masing. Langkah selanjutnya bagi para guru atau siswa ataupun orang tua yang ingin mengakses RDM dari Android, maka silahkan di Play Store di HP-nya masing-masing dikunjungi, dicari aplikasi RDM versi Android, misalnya RDM. Nah, yang ini coba kita instalkan dulu. Nah, ini sudah terdownload ya, aplikasi RDM-nya sudah ada. Kembali saja ke menu utama, akan muncul seperti ini, seperti di menu HP lainnya. Nah, akan ditampilkan menu seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Pertama kali adalah mengisikan NSM madrasah kita. Nah, maka akan ditampilkan username dan password seperti biasanya. Tinggal diisikan saja. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah muncul ya menu di RDM-nya. Ada tampilan profil guru, kemudian nama, dan sebagainya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini semester yang berjalan adalah semester genap. Jika sebelumnya tidak di-set, kemudian tidak disalin mengajar dari semester sebelumnya ke semester yang sedang berjalan, maka kelas ini tentunya tidak akan muncul.
Kemudian setiap penilaian itu tidak akan muncul jika belum disetting. Nah, seperti biasanya, jika termasuk guru tersebut mengajar dan juga wali kelas di sini tugas tambahan, karena saya tidak ada tugas tambahan maka tidak muncul. Seperti biasanya mengisi menu wali kelas di sini ke bawah. Kelebihannya dengan menggunakan RDM Mobile ini, ketika sudah login, ini tidak perlu untuk logout. Dan nanti jika Bapak Ibu memerlukan untuk masuk ke aplikasi ini, tinggal masuk saja ke beranda seperti ini, close. Ketika klik lagi menu ini, masuk lagi ke aplikasinya. Tidak perlu untuk mengisikan username dan password kembali. Kecuali Bapak Ibu melakukan logout. Kalau melakukan logout, berarti ya harus mengisikan username lagi dan passwordnya. Demikian tutorial berkenan dengan mengaktifkan dan mengakses RDM versi mobile atau versi Android. Semoga bermanfaat dan membantu para Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.